Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uthi fi Makkah li'i'la'i kalimatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita terus berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah esensi takwa yang terus digaungkan oleh para khatib di setiap Jumat dan bagian dari rukun. Jadi kita harus terus berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga berupaya agar jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah. Insyaallah dengan upaya yang terus-menerus kita lakukan, semoga Allah menuntun kita menjadi seorang muslim yang muttaqin. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini kita berada di bulan awal bulan dari satu bulan yang sangat luar biasa, yang dalam kalender Hijriyah disebut sebagai Rabiul Awal. Dalam konteks masyarakat Islam di Jawa dikenal sebagai Maulud atau Maulid. Karena apa? Karena Rabiul Awal pada bulan itu ada hari yang sangat istimewa terkait dengan kelahiran manusia paling utama di muka bumi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini memang manusia yang luar biasa. Al-Quran saja secara khusus, dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita supaya kita selalu mendoakan beliau. Dan ini juga bagian penting dari khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini memerintahkan kepada kita bahkan secara universal, tidak hanya di bulan Maulud. Dan Allah mencontohkan bahwa di dalam ayat ini Allah dan malaikat saja yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang menciptakan, juga malaikat yaitu pembantu-pembantu Allah ternyata juga bersolawat atasnya, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW. Maka akhirnya kemudian kita diperintahkan orang-orang beriman supaya juga yusalluna 'alan nabi. Ini sangat universal. Sholawat ini menjadi sangat universal. Ada yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi juga ada yang diajarkan oleh para ulama. Ragam redaksi sholawatnya menjadi beragam sekali. Hanya mungkin terjadi perbedaan satu dengan yang lain. Tapi secara universal
pelaksanaan terhadap ayat ini itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membaca sholawat Nabi. Dan memang Al-Quran juga menunjukkan kepada kita bahwa salah satu ayat yang lain, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, dalam surat Yunus. Ayat ini memerintahkan kepada kita atas bi fadlillah, karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya. Syekh Alwi Al-Maliki dalam salah satu kitabnya menjelaskan yang dimaksud wa bi rahmatihi ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita diberi fadl oleh Allah, keutamaan oleh Allah, dan diberikan rahmat oleh Allah atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu merubah zaman, maka kita hendaknya falyafrahu. Wa bidzalika falyafrahu, dan karena itulah maka kita semua hendaknya falyafrahu, bergembira. Maka bentuk gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sangat beragam. Kalau kita tengok sejarah, itu cara memperingati, cara bergembira, karena ini bentuk kecintaan, maka bisa sangat beragam. Tidak ada yang sama di hampir semua abad apun di semua wilayah. Tetapi sejak awal sudah ada bentuk-bentuk falyafrahu atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di masa tabi'in ini adalah masa setelah sahabat. Jadi Rasulullah hidup bersama para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang hidup dan beriman bersama Rasulullah. Sedangkan tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Jadi para sahabat itu langsung hidup bersama Rasulullah. Bentuk-bentuk bergaul dan bersama muasyarah bersama Rasulullah itu sangat beragam. Tapi ketika sudah generasi berikutnya di masa tabi'in, sudah mulai berbeda. Karena Rasulullah itu sudah bagian dari kisah. Sehingga ekspresi kegembiraan pada masa tabi'in itu sudah berbeda. Pada masa tabi'in kegembiraannya diwujudkan dalam bentuk ada yang membuat syair, ada yang membuat puisi. Di saat-saat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan itu saja sudah ada di masa sahabat. Di masa ketika Rasulullah masih hidup. Syair yang paling terkenal, Thala al-Badru, itu justru untuk menyambut kehadiran Rasulullah ketika hijrah. Jadi kalau kita melihat sejarah ini, maka sebenarnya memperingati Maulid Nabi, bahkan itu juga dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Karena Rasulullah ketika puasa hari Senin dan ditanya para sahabat, memperingati apa? Ternyata memperingati kelahiran beliau. Maka falyafrahu di masa tabi'in itu ekspresinya dengan berbagai ragam. Di masa Bani Umayyah, salah satu seorang ibu, Khaizuran namanya, ibu dari Harun al-Rasyid, itu juga menganjurkan di rumah-rumah, di masjid-masjid untuk menceritakan kembali keteladanan Rasulullah Muhammad SAW.
Jadi ekspresinya berbeda lagi. Maka kalau kita lihat dalam abad-abad berikutnya nanti juga muncul ekspresi memperingati itu dengan cara yang berbeda-beda. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi, ekspresi memperingati kelahiran Nabi itu dijadikan sebagai motivasi untuk berjihad. Karena saat itu menghadapi perang salib. Dan itulah berbagai ragam cara memperingati ekspresi kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Itu adalah perintah Al-Quran. Falyafrahu. Kalian hendaknya bergembira, bersyukur dengan berbagai cara. Di Indonesia ragam memperingati Maulid Nabi ini juga luar biasa, beragam. Dan itu sah-sah saja. Ada yang membuka dengan membaca kitab Burdah, kitab Ad-Dibai, kitab Al-Barzanji, dan sebagainya. Karena memang beliau adalah manusia yang sangat istimewa. Bahkan keistimewaannya beliau itu juga diceritakan di dalam kitab-kitab lama. Di dalam salah satu kitab Ad-Dibai ada satu hadis yang dikutip oleh Syekh Ad-Dibai di situ, Al-Haditsus Tsani, hadis yang kedua. An Atha ibni Yasar, dari Atha bin Yasar, an Ka'b bil Akhbar, dari Ka'b bin Akhbar. Qala, Ka'b bin Akhbar ini bercerita, Allamani abi, saya pernah diajari oleh bapak saya. Allamani abi, At-Taurata, kitab Taurat. Jadi pengalaman Ka'b bin Akhbar diajari kitab Taurat oleh ayahnya. Saat beliau diajari atau diulang bahasa Jawanya oleh bapaknya, ternyata tidak semua lembar di dalam kitab Taurat itu diajarkan. Illa sifron, satu halaman tidak diajarkan. Yang membuat penasaran Ka'b bin Akhbar ini, satu halaman itu yahtimuhu, diambil, dipetik. Satu halaman itu diambil, yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak atau dalam peti. Tapi karena dia orang yang taat kepada orang tua, tidak pernah berani membuka apa isi satu halaman yang disimpan oleh ayahnya itu. Sampai akhirnya di dalam hadis ini jadi dijelaskan, falamma mata abi, maka pada saat sudah wafat abi, bapak saya, maka kemudian kotak tadi dicari, diambil, dan kemudian fatahtuhu, dibuka. Informasi apa yang ada di dalam satu sifr, ya, satu halaman yang ada di dalam manuskrip itu? Ternyata menurut hadis ini, faidan fihi, ada berita yang luar biasa. Nabiyun yakhruju akhir zaman. Ternyata informasi tentang akan lahirnya seorang nabi di akhir zaman. Jadi nabi akhir zaman sudah diberitakan dalam kitab-kitab lama. Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya juga menjelaskan bahwa di dalam kitab lain, Perjanjian Lama, itu juga sudah diberitakan akan datangnya Nabiullah Muhammad SAW, yang di situ diceritakan lahir di daerah Sair. Kalau di dalam Taurat itu dijelaskan, ya, mauliduhu bim Makkah wa hijratuhu mil Madinah. Di dalam Perjanjian Lama itu lahir di daerah Sair. Ternyata lokasi titik dari dua informasi kitab lama ini sama, yaitu antara Safa dan Marwah. Disitulah ada yang sekarang kita sebut sebagai Maulidiyah, yaitu tempat kelahiran Nabiullah Muhammad SAW yang alhamdulillah sampai hari ini masih dijaga.
Hadirin rahimakumullah, jadi kelahiran Nabi yang sangat istimewa ini kita semua pantas bersyukur karena itu adalah fadl dari Allah. Dan kita semua pantas bergembira karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Di mana pada masa itu yang namanya tanah Arab di mana Rasulullah dilahirkan, dan itu ternyata tidak hanya di situ, juga ada di hampir semua wilayah. Di abad ke-6 sampai-sampai masyarakat Arab memberi paraban kepada generasi itu sebagai generasi jahiliyah. Sehingga kelahiran Rasulullah itu menjadi fadl, menjadi rahmat untuk manusia di seluruh bumi. Itulah beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Demikian, semoga khutbah ini memberikan inspirasi kita dan memberikan keberkahan untuk kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman ta'imaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa khuduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala shalla ala nabiyyihi qadima. Wa qala Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahduril kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslih ar-ra'iya war-ra'iyah waj'al baldatana hadhihi wa sa'ira buldanil muslimina rahiyatan mahmiyatan min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah. Waj'alna min su'ada'id daraini fi afiyatin wa salamah ya dzal jalali wal 'izzati war rahmah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar.